Puji syukur kepada Bapa Yahweh Elohim atas kasih setianya yang kembali mempertemukan kita pada Syabat yang kudus ini. Hari ini kita memasuki Parashat Devarim, yang berarti kata-kata atau perkataan-perkataan. Ini bukan sekadar awal kitab ulangan, tetapi juga awal dari rangkaian pesan terakhir Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Menariknya, bacaan kita hari ini membentuk satu rangkaian yang saling melengkapi. Torah, dalam ulangan pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 sampai ayat 22, mengajak kita mengingat perjalanan, belajar dari masa lalu, dan mempersiapkan diri memasuki masa depan yang telah Elohim janjikan. Kedua yaitu Haftarah, dalam Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 27, memperingatkan bahwa mengingat saja tidak cukup. Elohim menghendaki pertobatan yang sejati, hati yang bersih, dan kehidupan yang menghasilkan keadilan serta kebenaran. Dan kemudian Brit Chadasyah menegaskan bahwa pesan itu tetap berlaku. Melalui Yeshua dan para rasul kita melihat panggilan untuk berjaga-jaga, bertobat, dan hidup setia kepada perjanjian Elohim, karena firman-Nya selalu menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Dengan demikian, ketiga bacaan hari ini membawa kita kepada satu tema besar. Elohim mengajak umat-Nya mengingat karyanya, kembali kepadanya dengan pertobatan yang sejati, dan hidup dalam ketaatan agar siap memasuki penggenapan janji-Nya. Diberkatilah Yahweh yang layak dipuja. Diberkatilah Yahweh yang layak dipuja sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberi kami Torah-Mu. Diberkatilah Bapa Yahweh, pemberi Torah. Amin. Shabbat Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Bapa Yahweh dalam Yahshua HaMashiach. Hari ini kita akan membuka lembaran kitab Devarim, yang berarti kata-kata. Bayangkan saja sebuah bangsa yang sedang berdiri di tepi sungai Yordan, di ambang pintu masa depan mereka. Mereka bersiap melangkah ke tanah yang baru, tetapi sebelum melangkah, Tuhan meminta mereka berhenti sejenak untuk mendengarkan sebuah refleksi. Lewat kitab ini, kita akan belajar bagaimana mempersiapkan hati kita saat Tuhan membawa kita masuk ke musim yang baru. Selain kita memahami kitab Devarim lebih dalam, alangkah baiknya jauh lebih mudah jika kita melihat benang merah dari seluruh bangunan Torah. Kelima kitab ini bukan catatan terpisah, melainkan satu kisah besar yang berkesinambungan tentang bagaimana Tuhan membentuk suatu bangsa untuk menjadi mitra perjanjian-Nya. Berikut ini adalah ringkasan singkat dari 5 kitab Torah atau Pentateuch untuk melihat alur perjalanannya. Nomor 1. Bereshit atau Kejadian, merupakan kitab awal mula dan janji. Arti nama, pada mulanya, itu terdapat pada Kejadian pasal 1 ayat 1. Kitab ini meletakkan fondasi alam semesta dan asal-usul manusia. Bagian terpentingnya adalah panggilan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan membuat janji atau perjanjian untuk memberkati seluruh dunia melalui keturunan mereka, yang diakhiri dengan pindahnya keluarga Yakub ke Mesir. Kedua, Shemot pada Keluaran. Kitab Penyelamatan dan Perjanjian. Arti nama, nama-nama. Keluaran pasal 1 ayat 1. Mengacu pada nama-nama orang Israel yang turun ke Mesir.
Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Lalu Tuhan membangkitkan Musa untuk membebaskan mereka melalui mukjizat dahsyat, termasuk Laut Teberau. Puncaknya adalah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan 10 perintah Elohim dan rancangan tabut perjanjian atau yang disebut Kemah Suci. Disinilah Israel resmi menjadi bangsa perjanjian. Ketiga, Vaikra atau Imamat. Kitab Kekudusan dan Hubungan. Arti nama, dan dia memanggil. Imamat pasal 1 ayat 1. Setelah Kemah Suci selesai dibangun di kitab Shemot, pertanyaannya adalah, bagaimana manusia yang berdosa bisa hidup dekat dengan Tuhan yang Maha Kudus? Kitab ini berisi panduan ibadah, sistem kurban, dan aturan hidup kudus agar hadirat Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Keempat, Bamidbar atau bilangan. Kitab Perjalanan dan Ujian Kesetiaan. Arti nama, di padang gurun. Bilangan pasal 1 ayat 1. Mengisahkan perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai menuju tepi tanah perjanjian. Sayangnya, generasi pertama ini berulang kali memberontak dan tidak percaya pada janji Tuhan, seperti kisah 12 pengintai. Akibatnya, mereka dihukum berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya sampai generasi tua itu habis. Kelima, Devarim atau ulangan. Kitab rekapitulasi dan khotbah perpisahan. Arti nama, kata-kata yang berisi pesan terakhir Musa. Ulangan pasal 1 ayat 1. Disinilah posisi kitab yang sedang kita bahas. Bangsa Israel kini berisi generasi baru yang siap menyeberangi sungai Yordan. Sebelum Musa wafat, ia mengumpulkan mereka untuk mengulang kembali sejarah masa lalu, memperjelas hukum-hukum Tuhan, dan menuntut komitmen hati mereka agar tidak mengulangi kesalahan orang tua mereka. Mari kita fokus ke kitab Devarim. Apa saja struktur utama atau pembagian tema besar di dalam kitab ini? Kitab Devarim memiliki struktur yang sangat rapi. Secara sastra, kitab ini berbentuk rangkaian khotbah perpisahan Musa yang disampaikan hanya dalam waktu beberapa minggu di dataran Moab. Menariknya, para ahli juga melihat bahwa struktur Devarim meniru format perjanjian Raja Muda, Suzerain Titreati, kuno, sebuah kontrak kesetiaan antara raja besar dan rakyatnya. Secara garis besar, kitab Devarim dibagi menjadi 3 khotbah besar Musa ditambah dengan bagian penutup, epilog. Berikut ini saya menjelaskan pembagian struktur utama dan tema besarnya. Khotbah pertama. Kilas balik sejarah, pasal 1 sampai pasal 4. Mengingat kesetiaan Tuhan dan kegagalan manusia. Musa mengajak generasi baru ini menoleh ke belakang. Ia menceritakan kembali perjalanan dari Gunung Sinai, kisah pemberontakan di Kades Barnea, ketika mereka takut masuk ke Kanaan, hingga kemenangan atas raja-raja di Transyordan. Pesan pentingnya. Musa ingin generasi baru ini belajar dari kesalahan orang tua mereka. Ketidakpercayaan hanya akan membawa kehancuran, sedangkan kesetiaan membawa kemenangan. Khotbah kedua. Inti hukum dan perjanjian, pasal 5 sampai pasal 26. Ketaatan yang lahir dari kasih. Khotbah ini adalah bagian terpanjang dari Devarim. Musa mengulang dan menjabarkan kembali 10 perintah Elohim, pasal 5, serta memberikan prinsip teologis utama Yahudi, yaitu Shema Israel, pasal 6. Selanjutnya, pasal 12 sampai pasal 26, Musa merincikan hukum-hukum praktis yaitu tentang. Pertama adalah ibadah. Tempat ibadah yang terpusat dan larangan penyembahan berhala. Kedua adalah kepemimpinan. Syarat bagi raja, imam, dan nabi. Ketiga adalah keadilan sosial, perlindungan bagi orang miskin, janda, yatim piatu, dan orang asing. Pasal 27 sampai pasal 30. Pilihan antara hidup atau mati.
Musa meletakkan pilihan yang sangat tegas di hadapan bangsa Israel sebelum mereka menyeberang. Ia menjabarkan secara detail berkat jika mereka taat, dan kutuk jika mereka berbalik dari Tuhan, termasuk nubuat bahwa mereka akan dibuang jika tidak setia. Yang terpenting digarisbawahi, puncaknya ada di pasal 30. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan tambahan sebagai penutup atau epilog, hari-hari terakhir Musa, pasal 31-34. Transisi kepemimpinan dan warisan Musa. Menjelang akhir hidupnya, Musa mengangkat Yosua sebagai penerus, menulis nyanyian Musa, menyampaikan berkat kepada suku-suku Israel, kemudian naik ke Gunung Nebo untuk melihat tanah perjanjian sebelum meninggal. Inti dari Parashat Devarim ini adalah kitab pengingat perjalanan iman yang mengajak umat mengingat kembali seluruh proses pembentukan oleh Elohim, yaitu dari belum mengenalnya, kitab Kejadian, dibebaskan, kitab Keluaran, dikuduskan, kitab Imamat, dibentuk melalui perjalanan di padang gurun, kitab Bilangan, hingga akhirnya dipersiapkan memasuki tanah perjanjian, kitab Ulangan. Jika kita dikaitkan dengan 5 kitab Torah sebagai tahapan iman, seperti ini penjelasannya. 1. Kitab Kejadian belum mengenal Elohim sepenuhnya. Awal panggilan dan janji. 2. Kitab Keluaran dibebaskan dari perbudakan dosa dan mulai belajar percaya kepada Elohim. 3. Kitab Imamat belajar hidup kudus, beribadah, dan melayani sesuai ketetapan Elohim. 4. Kitab Bilangan dibentuk melalui perjalanan, ujian, dan pembelajaran untuk menjadi umat yang taat. 5. Kitab Ulangan atau Devarim mengingat kembali seluruh proses itu, memperbarui komitmen kepada Elohim, dan mempersiapkan diri memasuki penggenapan janjinya. Dengan demikian, Devarim bukan hanya mengulang hukum Taurat. Kitab ini mengingatkan perjalanan iman bangsa Israel. Umat diajak belajar dari masa lalu, kembali setia kepada Bapa Yahweh, dan hidup taat untuk menerima janjinya. Hubungan antara Parashat Devarim atau Kitab Ulangan, Haftarah pada Yesaya pasal 1 ayat 1-27, dan Brit Chadasyah pada Markus pasal 14 ayat 12-26 adalah hubungan yang sangat kuat. Ketiganya berbicara tentang perjanjian, kesetiaan kepada Elohim, pertobatan, dan pembaruan umatnya. Inti garis besarnya adalah, Elohim memanggil umatnya untuk hidup setia dalam perjanjian melalui pertobatan, ketaatan, dan pengudusan. Mari kita kupas dalam 3 bagian parasyah ini. Pertama, Parashat Devarim, Ulangan dan asal 1 ayat 1 sampai pasal 3 sampai ayat 22, yaitu mengingat dan memperbarui perjanjian. Ingat apa yang Elohim telah lakukan, lalu hiduplah setia kepada perjanjiannya. Hubungan antara Parashat Devarim atau Kitab Ulangan, Haftarah pada Yesaya pasal 1 ayat 1-27, dan Brit Chadasyah pada Markus pasal 14 ayat 12-26 adalah hubungan yang sangat kuat. Ketiganya berbicara tentang perjanjian, kesetiaan kepada Elohim, pertobatan, dan pembaruan umatnya. Inti garis besarnya adalah, Elohim memanggil umatnya untuk hidup setia dalam perjanjian melalui pertobatan, ketaatan, dan pengudusan. Mari kita kupas dalam 3 bagian parasyah ini. Pertama, Parashat Devarim, Ulangan dan asal 1 ayat 1 sampai pasal 3 sampai ayat 22, yaitu mengingat dan memperbarui perjanjian. Ingat apa yang Elohim telah lakukan,
lalu hiduplah setia kepada perjanjiannya. Kedua, Haftarah terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 1-27, yaitu teguran dan panggilan kembali. Beberapa abad setelah Musa, bangsa Israel justru melanggar perjanjian itu. Tuhan berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik." Yesaya 1:16-17. Masalahnya bukan kurangnya ibadah, tetapi hati yang jauh dari Elohim. Korban dan perayaan menjadi sia-sia karena kehidupan mereka dipenuhi ketidakadilan dan dosa. Hubungannya dengan Devarim. Devarim mengingatkan agar umat tetap setia. Yesaya menunjukkan akibat ketika umat tidak setia. Solusinya adalah pertobatan dan kembali kepada Elohim. Ketiga, Brit Chadasyah terambil dari Markus pasal 14 ayat 12-26, yaitu perjamuan terakhir dan darah perjanjian. Pada malam Pesah, Yeshua mengambil roti dan cawan lalu berkata, "Inilah tubuhku. Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang." Yeshua HaMasyiah tidak menghapus tujuan perjanjian, tetapi menggenapinya. Jika dalam Devarim Musa memperbarui perjanjian di dataran Moab sebelum Israel memasuki tanah perjanjian, maka Yeshua menetapkan perjanjian yang baru melalui darahnya, agar umat memperoleh pengampunan dan hidup yang diubahkan. Jadi rangkaian dari 5 kitab ini adalah jika Kejadian adalah panggilan, Keluaran adalah penebusan, Imamat adalah tuntunan kekudusan, dan Bilangan adalah proses ujian, maka Devarim adalah garis finish sekaligus persiapan untuk awal yang baru. Pembaharuan bagi kehidupan kita dari ketiga bacaan ini mengajarkan satu perjalanan rohani, yaitu 1. Ingat karya Elohim dan pelajaran dari masa lalu, Devarim. 2. Bertobat dan tinggalkan dosa ketika Roh Kudus menegur, Yesaya. 3. Hidup dalam perjanjian yang diteguhkan oleh Yeshua, sehingga kita terus bertumbuh dalam kekudusan dan ketaatan, Markus. Dan kesimpulan dari keseluruhan parasya ini adalah bahwa Elohim selalu rindu memiliki umat yang setia kepada perjanjiannya. Devarim mengajarkan pentingnya mengingat dan menaati firman. Yesaya memanggil umat untuk bertobat ketika mereka menyimpang. Dan Markus menunjukkan bahwa melalui pengorbanan Yeshua HaMasyiah, Elohim menyediakan jalan pembaruan hati agar kita sanggup hidup dalam perjanjian itu. Demikianlah pembelajaran parasya Syabat kita minggu ini, dan satu renungan lagi bagi kita semua. Perjanjian Elohim tidak hanya mengingatkan kita akan masa lalu, tetapi juga memanggil kita untuk bertobat, diperbarui oleh Mesias, dan hidup sebagai umat yang kudus serta setia kepadanya. Shabbat Shalom. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Perjanjianmu mengingatku akan kasih setiamu, membawa hati kembali, tinggalkan jalanku